Karish dan Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from our Lord Jesus Christ, and from the Father, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 121, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. I like to also read from the English version, which is New International Version, from the Word of God, Psalm 121. A song of ascent. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot sleep. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. So far, the reading of the Word of God. Blessed is he who reads, and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tuhanlah penolong yang setia. Itulah tema bagi kita pada saat ini. Tuhanlah penolong yang setia. The Lord is our faithful helper. The Lord is our faithful helper. Saudara, setelah kita manusia
jatuh dalam dosa di dalam nenek moyang kita Adam dan Hawa, maka datang juga berbagai macam kesusahan, penderitaan, kesulitan, kesakitan, bahkan susah untuk mencari hidup. Maka berbagai macam masalah, konflik, sakit, penyakit, bahkan kematian pun datang akibat dosa. After the fall of our ancestor Adam and Eve into sin, came also suffering, troubles, problems, diseases, difficulties, conflict, and all kind of physical problems, and also death. And so you have this disappointment, sad and grief. Maka datang juga kekecewaan, kesedihan, dan duka yang mendalam. Dan oleh karena itu manusia membutuhkan pertolongan. Saudara yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, apakah saudara sudah sangat tua atau sangat muda, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, berjabatan atau tidak, memiliki strata sosial atau posisi sosial yang tinggi, menengah atau rendah, apapun latar belakang saudara, tidak ada satupun dari kita yang bebas dari masalah. None of us ever get out, get rid, or have free from problems and difficulties. And that's why we need help. Oleh karena itu saudara, kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan bantuan. Dan saudara, bantuan yang terbaik itu hanyalah dari Tuhan. The best of the best help and aid for us is only from God. So brothers and sisters, if you do have problems, whether you have physical problems or psychological problems or emotional problems or economical problems or educational problems or sociological problems or political problems or family problems or any problem that you face, you need God. And that's what this text is very significant, important for you and me. Saudara, jika saudara mendengar akan khotbah ini dan saudara sedang mengalami masalah, apakah masalah kesehatan, masalah tubuh, masalah jiwa, masalah emosional, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah keluarga, masalah famili, atau masalah apapun yang berhubungan dengan diri saudara secara pribadi, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan siap menolong kita. Makanya teks yang kita baca ini sangat penting. Oh saudara, saya hubungkan saja hal ini dengan keadaan dunia kita sekarang. Pandemik belum selesai, datanglah masalah ekonomi. Saudara boleh bertanya di daerah saudara masing-masing, mulai dari masalah yang ada di Indonesia, mulai dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, sedang menghadapi masalah ekonomi yang sangat memprihatinkan.
barang-barang mulai naik harganya. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke toko dan melihat barang-barang, pakaian, makanan. Wow, harganya mulai naik. Apakah saudara sadar atau tidak, tapi ini keadaan yang bisa membahayakan kehidupan kita secara ekonomi. Oh, bukan saja di Indonesia, masalah inflation atau inflasi, di mana barang-barang menjadi lebih mahal dan the value, nilai uang kita menjadi menurun. Lebih berbahaya lagi, saudara, kalau pendapatan kita sama saja atau lebih kecil, sementara barang-barang yang kita butuh lebih mahal. Itu bisa mengganggu masalah kehidupan kita secara ekonomi. Bukan itu saja, saudara, di luar negeri juga saya melihat hal yang sama. Bensin mulai naik, solar mulai naik. Indonesia juga saya lihat yang sama. Itulah gejala inflasi yang melonjak secara signifikan tinggi. So when you see now in the recent time, as the inflation is going up, and when I went around to the markets and to the stores, I found out that many goods and clothes and food prices are going up. This and besides the growth of inflation. It's not only here, also in Western countries. All the gas and the diesel and all kind of the energetic goods are growing. The prices are growing, while the value of the money is getting down. So you see, we are facing economical problems all over the world. Brothers and sisters, we need God. Saudara-saudara, dengan keadaan ekonomi begini, firman Tuhan ini penting sekali, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong menghadapi masalah ekonomi secara global dan masalah ekonomi secara nasional maupun masalah ekonomi secara lokal. Cepat atau lambat, hal-hal ini akan datang ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, desa lepas desa, kota lepas kota, provinsi lepas provinsi, dan negara lepas negara. Bila saudara mengikuti berita sambutan Pak Presiden Jokowi yang terakhir pada minggu ini, dikatakan bahwa secara internasional para pimpinan-pimpinan negara, bahkan pimpinan United Nations juga mengatakan bahwa mereka, dunia, sementara menghadapi the dark time, menghadapi masa-masa sulit dan gelap. Saudara, seandainya ini betul dan akan terjadi masa-masa sulit dan gelap itu, saya berharap firman Tuhan ini akan menolong saudara dan saya. I hope that the word of God this time might help you and give you comfort and strength as we are facing this economical problem, as well as health problem, and it will cause also psychological, emotional, as well as sociological problems. Saudara, saya ingin mengangkat firman Tuhan ini karena cepat atau lambat, jika ekonomi terganggu, kesehatan terganggu, maka dampaknya juga akan mengarah kepada keadaan jiwa kita, keadaan sosial politik kita, dan tentu akan juga menghantam aspek-aspek kehidupan kita yang lain. Saudara, mari kita ke firman Tuhan untuk melihat hiburan dan kekuatan yang Tuhan berikan dari Mazmur 121 ini, yang dilakukan oleh jemaat Tuhan tatkala mereka naik menuju ke Zion, ke rumah Tuhan, ke Bait Allah. Firman Tuhan
mulai dengan berkata demikian, nyanyian ziarah, nyanyian ziarah. Bahasa Inggrisnya dikatakan a song of ascent, a song of ascent. Apa itu a song of ascent? Or apa itu nyanyian ziarah? Saudara, kalau saudara suka membaca firman Tuhan, saudara akan temui bahwa Mazmur 121, bahkan Mazmur 120, terus sampai Mazmur 134 selalu diawali dengan kata-kata seperti itu, atau judul kecil seperti itu, nyanyian ziarah, nyanyian ziarah, nyanyian ziarah. Mazmur 120, nyanyian ziarah. Mazmur 121, nyanyian ziarah. 122, nyanyian ziarah Daud. 123, nyanyian ziarah. 124, nyanyian ziarah Daud. 125, nyanyian ziarah. 126, nyanyian ziarah. 127, nyanyian ziarah Salomo. 128, nyanyian ziarah. 129, nyanyian ziarah. 130, nyanyian ziarah. 131, nyanyian ziarah Daud. 132, nyanyian ziarah. 133, nyanyian ziarah Daud. 134, nyanyian ziarah. Jadi dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134 dikumpul secara khusus sebagai kumpulan nyanyian ziarah, atau dalam bahasa Inggrisnya a song of ascent. What is the meaning of a song of ascent? As you see, if you read the Word of God from Psalms, then you find out that from chapter 120 of Psalm to 134, you get it, a song of ascent, a song of ascent, a song of ascent of David, a song of ascent of Solomon, a song of ascent, a song of ascent, a song of ascent. Terus menerus dari pasal 120 sampai 134. Apa artinya? Apa maksudnya? Kata ziarah dan dalam bahasa Inggrisnya ascent itu adalah berhubungan dengan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, saya membacakan firman Tuhan ini dan melihat dalam bahasa aslinya, dan saya dapati bahwa yang dimaksud dengan nyanyian ziarah itu artinya nyanyian yang diciptakan oleh Daud dengan pimpinan Tuhan, atau Salomo dengan bimbingan Tuhan, untuk menolong bangsa Israel melakukan atau menyanyikan nyanyian-nyanyian ini tatkala mereka berziarah atau berjalan dari rumahnya secara bersama-sama menuju ke Bait Allah yang ada di Bukit Sion. Nah, karena mereka berjalan naik menuju ke Bait Allah, maka itu dikatakan nyanyian ascent, atau nyanyian yang menuju ke tempat yang tinggi, yaitu tidak lain ke rumah Tuhan. Jadi saudara, saya berpikir bahwa bangsa Israel pada waktu itu, tatkala mereka berjalan bersama-sama, mereka melakukan nyanyian-nyanyian ziarah ini. What a wonderful time together, singing the songs of ascent to glorify God as they are going up to meet God on His holy place in the house of God, which is on the temple of God. Jadi saudara, betapa indahnya tatkala saya merenungkan pasal-pasal ini, atau khususnya pasal 121 bagian pertama ini. Saya membayangkan bahwa tatkala bangsa Israel itu, umat Tuhan, menuju ke rumah Tuhan, menuju ke Bait Allah, mereka secara bersama
bersatu hati sambil berjalan ke rumah Tuhan. Mereka menyanyikan nyanyian ziarah atau nyanyian ascent, nyanyian yang menuju ke tempat yang tinggi ini. Dan luar biasa, tatkala mereka berjalan bersama dan melakukan mazmur, nyanyian ziarah ini, mereka menikmati kebersamaan itu, kedamaian itu, dan kesukacitaan itu, dan ada kekuatan surgawi dan hiburan yang Tuhan berikan lewat mazmur ini. Oleh karena itu, saudara, kita perlu mendalami dan mencari tahu artinya, maknanya, hiburannya, kekuatannya, kegunaannya, manfaatnya bagi kita juga. Supaya tatkala kita menjalankan kehidupan ini, firman Tuhan boleh menghibur kita. Saya berharap saudara mengerti apa yang dimaksudkan dengan nyanyian ziarah itu. I hope you understand the meaning of the song of ascent, as the people of God going to the top of the mountain where the temple of God is. They are going together, or they were going together with the spirit of togetherness, one heart, singing, glorifying the Lord. And God gave all these psalms as the psalms, a song of ascents, to help them going there with the beautiful heart, as well as they can get the comfort and strength, and so they can understand the meaning of the Word of God. So that's why it's important for you and me to learn from the Word of God here. Saudara, firman Tuhan berkata selanjutnya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ibarat lagu itu dinyanyikan dengan alunan yang asik dan dengan permainan kecapi atau dengan bernyanyi arkapelo secara bersama tanpa musik pun. Itu dilakukan secara bersama ataupun secara pribadi sambil menikmati kuasa kasih kebaikan dari Tuhan Allah. Mereka menyanyikan firman Tuhan dari mazmur dengan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, sampai mazmur yang membuat mazmur ini di bawah bimbingan Tuhan, karena saudara tahu firman Tuhan itu adalah pengarangnya satu saja, yaitu Roh Kudus yang menggunakan penulis mazmur ini untuk menulis dengan pengalaman kehidupannya dan dijadikan firman Tuhan. Tuhan pasti punya maksud tatkala ini menjadi firman yang berguna bagi kita, yang ditulis oleh hamba Tuhan di bawah pimpinan Tuhan sendiri, agar saudara dan saya sampai saat ini pun boleh menikmati makna, manfaat, hiburan, kekuatan surgawi lewat mazmur ini. Nah, dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, kita melihat dulu yang kata ke gunung-gunung. Kalau bahasa Inggrisnya saya lihat di sini dalam bahasa asli juga dikatakan to the hills. Nah, kalau bahasa Indonesia dia bilang ke gunung-gunung. Sementara bahasa Inggrisnya hills itu artinya bukit-bukit. Nah, di pihak lain memang bahasa asli itu sebenarnya bicara bukit. Beda bukit dengan gunung tipis saja. Bahasa Indonesia dia pakai gunung. Tapi tujuannya itu yaitu yang tinggi, tempat yang tinggi. Kita juga kadang-kadang bukit kita panggil gunung atau kita sebut gunung. Tapi sebenarnya bahasanya itu bukit. Nah, kalau gunung kan tidak terlalu banyak. Di Israel itu beberapa gunung saja. Yang saudara tahu. Tetapi kalau dalam saudara pelajari akan geografi Israel,
Mereka memiliki bukit yang banyak sekali. Nah, oleh karena itu tatkala pemazmur menulis mazmur ini dan dikatakan, aku melayangkan mataku ke bukit-bukit, yang kita katakan juga boleh gunung-gunung kecil, itu menunjukkan bahwa gunungnya bukan satu saja. Berarti ada banyak bukit-bukit di sana. Dan dia mencari pertolongan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, kenapa dia katakan demikian? Karena bagi bangsa Tuhan waktu itu, dengan melihat ke gunung, berharap bahwa dari gunung itu bisa kelihatan pertolongan. Karena melihat ke gunung itu sama dengan melihat hal yang bisa diperoleh pertolongan. Tetapi dia tidak mendapati pertolongan dari pandangan matanya ke gunung-gunung. So as he lifts his eyes to the hills, he could not find the help. So then he said in his mind to himself, where does my help come from? So he was pondering and thinking while he was looking to the hills, and he hopes that he could find help to get out from the problems that he was facing. Jadi saudara, pemazmur ini tidak menyatakan apa masalahnya, apakah secara fisik, emosional, jiwa, atau ekonomi, atau apa, kita tidak tahu secara detail. Tapi yang jelasnya dia menghadapi masalah, sehingga dia menyatakan dia ingin mencari pertolongan dan melihat ke gunung-gunung untuk mendapat pertolongan. Tapi dia tidak dapat. Dalam perenungannya, dalam penglihatannya, dalam usahanya, dia tidak temukan. Dan di dalam ayat yang kedua, Tuhan memberikan jalan keluar kepada dia, bahwa pertolongannya tidak perlu ke gunung-gunung, tidak perlu ke bukit-bukit, tidak perlu ke dunia, tidak perlu ke alam, tidak perlu ke manusia. Karena ada penolong yang super duper hebat, yang melampaui alam semesta, yaitu yang membuat alam itu sendiri. Namanya Tuhan. So the Lord gave him the answer by telling him that he did not need to go to find the help from the nature, from the hills, from the man, or from any creatures that is in the nature. Because there is an amazing, awesome, almighty helper, which is God, the Lord himself, as the maker of the nature, as the maker of the hills, as the maker of the animals, as the maker of human being. And his name is the Lord with capital letter. Yang menjadi penolong itu adalah Tuhan dengan huruf besar semua. Nah, ini yang perlu saya gali untuk kita peroleh secara bersama. Nama penolong itu yang bisa menolong sampai Mazmur dan juga menolong bangsa Israel dan bisa menolong saudara dan saya, namanya Tuhan. Dan Tuhan di sini disebut secara huruf besar semua. Kenapa nama Tuhan disebut atau ditulis di sini dengan huruf besar? Pertolonganku ialah dari Tuhan. T besar, U huruf besar, H huruf besar, A huruf besar, N huruf besar.
Bahasa Inggris juga sama. My help comes from the Lord. All capital letters. Lord are in capital letters. Why? I found out that the point here emphasizes the name of the covenant God. Kenapa nama Tuhan di sini bukan huruf T saja yang besar, tapi semuanya huruf besar? Ini mau menunjukkan nama Tuhan secara spesial sebagai Tuhan Allah perjanjian, yang namanya dia sebut, dia sampaikan kepada Musa dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Tatkala Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu jika bangsa Israel ingin mengetahuinya? Dan Tuhan katakan kepada Musa, katakanlah kepada mereka, namaku adalah Yahweh, yang artinya aku adalah aku. Bangsa Israel, para Masora, para penulis kitab-kitab kudus firman Tuhan itu, mereka takut menyebut nama Tuhan Allah Yahweh itu secara sembarangan. Karena takut melawan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan Allahmu, Allahmu yang nama Tuhan itu tidak boleh disebut dengan sembarangan. Dan oleh karena itu, tidak berani mereka menulis pertolonganku ialah dari Yahweh. Karena itu nama Yahweh sangat kudus, sangat sakral. Dan oleh karena itu mereka menggunakan vokal dari nama Tuhan yang lain, yang adalah Adonai. Sehingga tatkala mereka menulis nama Tuhan Allah Yahweh sebagai nama yang kudus itu, yang sangat sakral itu, yang Tuhan kasih tahu itu, mereka tidak menulisnya secara langsung, tapi mereka menulis dengan vokal Adonai. Tetapi Adonai ditulis dengan huruf besar semua untuk menunjukkan perbedaan nama Yahweh dengan nama-nama Tuhan yang lain. Makanya saudara, tatkala saudara membaca firman Tuhan dan menemukan nama Tuhan dengan huruf besar seperti itu, saudara dan saya boleh ingat bahwa itu mengarah pada nama Tuhan yang sangat sakral, yaitu Yahweh. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh. Dari aku adalah aku. Dari aku yang setia. Dari aku Allah perjanjianmu. Dari aku yang mengadakan perjanjian dengan engkau, dari aku yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari aku yang melindungi engkau, dari aku yang selalu menunjukkan kuat kuasaku kepadamu, yang setia Allah perjanjian itu. Bagi bangsa Israel, mereka mengerti betul tatkala mereka membaca firman Tuhan seperti itu. Mereka tahu bahwa huruf besar ini Adonai sudah menunjukkan Allah perjanjian yang luar biasa itu. Maka dikatakan di sini, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh Allah perjanjian. Bukan dari gunung, bukan dari bukit, bukan dari manusia, bukan dari binatang, bukan dari alam. Tetapi dari Yahweh, yang menunjukkan Allah mereka yang satu-satunya, yang berbeda dengan Allah ilah-ilah yang lain yang disembah oleh bangsa-bangsa sekeliling yang ada di sana. Saudara, ini sangat spesial sekali. Saudara dan saya juga boleh belajar bahwa tatkala saudara mendapat masalah seperti yang tadi saya sebut di awal dari khotbah ini, Tuhan menyatakan kepada kita dari firman bahwa dari manakah pertolongan bagi saudara dan saya? Pertolongan bagi saudara dan saya bukan dari manusia, bukan dari binatang, bukan dari alam, bukan dari gunung-gunung atau bukit-bukit, tetapi pertolongan kita, pertolonganku adalah dari Tuhan. That's why, brothers and sisters, as you are facing the problem,
We are called to go to God as the great helper. And his name is Yahweh. As in English, say Lord with capital letters, emphasize his name as the covenant God, different from the other gods that being worshipped by many other nations who do not know the Lord Yahweh is. He is the only helper that can help them out of problems, out of conflicts, out of troubles, out of sufferings, out of anything that give them difficulty, even grief, even sad. He is the only great, amazing, awesome help and helper. Why? Because he is the maker of heaven and earth. Kenapa? Karena dialah Allah Yahweh, Allah perjanjian, Allah yang setia itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, untuk apa mencari pertolongan dari langit? Untuk apa mencari pertolongan dari bumi? Untuk apa mencari pertolongan dari guntur? Untuk apa mencari pertolongan dari matahari, dari bulan, dari bintang, dari gunung-gunung, dari sungai, dari buaya, dari binatang-binatang? Coba banyak orang menyembah seperti begitu, dari pohon-pohon besar. Semua itu hanya buatan Tuhan. Kenapa harus menyembah dan mengikuti dan mencari pertolongan dari hasil karya Tuhan? Pertolongan yang tepat dan benar adalah dari Tuhan. Tuhan yang mana? Allah Yahweh. Allah yang mana? Dia yang katakan aku adalah aku. Dia yang setia itu. Karena dia tidak pernah meninggalkan umatnya. He is the faithful God who is never ever forsake his people. He is so faithful. And he is the one who makes the heaven and earth. And if he makes the heaven and earth, then why you worship all those heavens matters, or goods, or tools, or instruments? Why you worship all these natures? You don't need it. Those are not the right helpers. The right, wonderful, amazing, awesome, almighty helper is God Yahweh, the covenant God. Allah perjanjian itu yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tinggal di dalam kita di dalam Roh Kudus. Itulah yang menjadi penolong saudara dan saya. Penolong ini sangat setia. Oleh karena itu tatkala dia datang untuk menyelamatkan kita lewat anaknya yang menjadi manusia sama seperti kita itu, dia datang sebagai penolong untuk menolong kita dari kesusahan, penderitaan, misteri yang kita alami karena dosa. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita mendapat jalan keluarnya. Only through our Lord Jesus Christ, the Son of God, who was willing to come to be like you and me as a human, that he can suffer and die on the cross, and so he can give us the solution because of the sin, the solution from the death, the solution from the suffering, the solution from the troubles and problems and conflicts, so that we can have the peace, so we can have the joy, so we can have the solution of the problems. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa diselesaikan. Masalah dosa diselesaikan oleh Tuhan Yesus, karena lewat Dia kita dapat
keselamatan. Dosa membawa kematian, Dia membawa kehidupan. Dosa menutup jalan menuju ke Allah, Dia datang menunjukkan jalan lurus kepada Allah. Dosa membawa kita kepada kejahatan, Dia datang membawa kita kepada kebenaran, karena Dialah the way and the truth and the life. Sebab Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Dia sajalah yang bisa menghapus duka cita kita. Hanya Dia saja yang bisa memberikan kita jalan keluar dan memberikan kita solusi pada masalah jiwa kita, masalah tubuh kita, yang mana tubuh kita akan diperbaharui dan hidup bersama dengan Dia di surga. Dia saja yang bisa memberikan kepada kita solusi psychology and sociological problems, and even political problems, even economical problems, even family, educational, and economical problems that we are facing. Only through Him. And that's why, brother and sister, you and me need to come to Him, believing in Him, hoping from Him, and following Him, and trusting Him, and giving Him all our worries and anxieties. Makanya saudara, kita dipanggil untuk menerima pertolongan dari Dia, mencari pertolongan dari Dia, Allah yang setia itu, dan memberikan kekhawatiran kita kepadanya, yang punya tangan yang kuat, dan memberikan masalah kita kepadanya, yang memiliki tangan yang kuat. Karenanya Dialah yang bisa memberikan kita solusi dan jalan keluar yang tepat. Only in and through Him we can have the solution. Makanya dalam firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kelima, saudara bisa baca di sana ayat yang ke-7, dikatakan bahwa kita dipanggil dalam menghadapi masalah, kita harus menyerahkan masalah kita kepadanya. Saya ingin membaca firman Tuhan ini bagi saudara. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ingin baca juga dalam bahasa Inggris, karena itu terjemahannya juga sangat baik. Let me also read from the English version, New International Version. It says here, 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Karena Dia cares for you. Karena Dia bisa memberikan jalan keluar. Karena Dia bisa memberikan pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh saudaraku yang kekasih, jika saudara mendapat masalah apapun, apakah saudara masih kecil, masih muda, sudah tua, sudah kawin, belum kawin, single, masalah sakit, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah jiwa, masalah emosional, masalah ekonomikal, masalah apapun yang saudara hadapi dan membuat saudara stres, depres, atau sedih, atau kecewa, mari serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Dia yang memiliki kekuatan itu, yaitu Allah yang setia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu, yang begitu mengasihi kita dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengutus Tuhan Yesus sebagai Allah yang mau menjadi manusia untuk bisa memenuhi seluruh tuntutan keadilan Tuhan. Dan dari situ kita mendapat jalan keluar, dan kita mendapat solusi, dan kita mendapat pertolongan. Luar biasa saudara, Dia tidak jauh dari kita. Dia ada di dalam kita, di dalam Roh Kudus. Karena kita adalah bait Roh Kudus. We are the temple of God.
Kita tidak perlu naik gunung, bukit menuju ke rumah Tuhan. Karena kita telah menjadi rumah Tuhan. Kita menjadi bait Allah. Dan roh Allah diam dalam kita. Maka sang penolong ada dalam kita, saudara. What a wonderful news. What a wonderful message. Berita kabar baik yang luar biasa. Karena Allah kita yang setia, yang siap menolong kita. Dalam keadaan apapun yang kita sedang alami, sudah alami, maupun akan alami. Let us come to God. Let us hold strong, believing in Him. Let us giving all our anxieties and worries and fears to Him, because He cares for you and me. And the wonderful thing is, He's not far from us. He is inside us. We don't need to go to the top of the mountain, to the hills, to find the temple of God, because we are the temple of God, and the Holy Spirit dwells in us. And so, thank God for this good news. Saudara, kita bersyukur. Penolong kita adalah Allah Tritunggal kita. Tuhan Allah perjanjian yang setia. Yang ada di dalam kita. Yang ada bersama kita. Yang siap untuk menolong saudara dan saya. Yang juga adalah umatnya. All glory to Him. Semua pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.